punya suami yang bisa dipercaya meskipun sederhana, yakinlah hidupmu pasti diberkati. Katakan amin. Laki-laki yang baik itu terhormat dan sehat dalam iman. Titus 2 ayat 2. Laki-laki yang tua hendaklah hidup sederhana, terhormat, bijaksana, sehat dalam iman. Tadi saya bahas dari Titus 2 ayat 2. Nya terhormat. Terhormat itu bicara soal karakter yang noble. Karakter yang mulia. Laki-laki yang punya wibawa karena dia punya nama baik. Terhormat karena nama baik. Amsal 22 ayat 1 berkata, nama baik lebih berharga daripada kekayaan besar. Jadi yang single kalau cari jodoh, jangan cari yang kaya aja. Cari yang punya nama baik. Dikasihi orang lebih baik daripada perak dan emas. Laki-laki yang baik adalah yang terhormat karena dia punya nama baik. Dia dihormati bukan karena hanya dia kaya, tapi dia orang yang bisa pegang perkataannya. The man of his word. Bisa dipercaya. Amsal 28 ayat 20 berkata, orang yang dapat dipercaya mendapat banyak berkat. Jangan cari suami yang kaya tapi tidak bisa dipercaya. Punya suami yang bisa dipercaya meskipun sederhana. Yakinlah hidupmu pasti diberkati. Katakan amin. Sehat dalam iman. Apa maksudnya sehat dalam iman? Laki-laki yang hidupnya takut akan Tuhan. Nah, takut akan Tuhan dilihat dari apakah dia rajin ke gereja, rajin pelayanan, rajin baca firman, tahu firman banyak, pinter doanya. Bukan. Orang yang takut akan Tuhan itu dilihat dari 3. Keputusan hatinya, perkataannya, dan tingkah lakunya atau cara hidupnya. Firman Tuhan berkata dalam Amsal 16 ayat 6, karena takut akan Tuhan, orang menjauhi kejahatan. Nah, suami yang takut akan Tuhan itu tidak akan berbuat jahat sama istrinya. Amen. Laki-laki yang takut akan Tuhan gak jahat sama orang. Pasti gak jahat sama orang. Sebaliknya, laki-laki yang tidak takut Tuhan, kecenderungan hatinya selalu kepada kejahatan dan kenajisan. 2 itu. Laki-laki yang tidak takut Tuhan, keputusan hatinya selalu berorientasi kepada kejahatan dan kenajisan. Contoh, tiap kali mau bisnis, kalau mikir mau usaha apa ya, dikasih ide, real estate aja, gak mau. Restoran aja, susah. Kafe aja, kebanyakan. Yang halal-halal dia ogah. Alasannya duit kecil. Tapi hatinya selalu cenderung kepada bisnis dunia malam. Bisnis dunia malam itu 3D. 3D ala Ibu Heni. Yang pertama, drunk, drugs, and dolls. Drunk, bisnis yang larinya mabuk-mabukan. Yang kedua, drugs, pasti yang ada ngobat-ngobatnya. 3, dolls, artinya perempuan. Laki-laki yang tidak takut akan Tuhan, lalu selalu keinginannya berorientasi dari 3D. Drunk, drugs, and dolls. Kayak saya khotbah, Anda boleh minum, jangan mabuk. Firman Tuhan berkata, minum anggur sedikit. Kalau pencernaanmu terganggu, kalau pencernaanmu tidak terganggu, jangan minum. Dan bilang, minum sedikit, sedikit 1 botol. Itu bukan sedikit, alasan. Bahkan ada yang pakai khotbah saya untuk melegalisasi orang Kristen boleh minum. Orang zaman sekarang melintirin khotbah paling pinter. Ya. Jangan nikah sama mafia sayang. Kaya tapi menderita. Tekanan batin. Buat apa? Makanya loh, kita tuh gak boleh hanya cari kayanya aja.